bersyukur untuk kasih-Mu yang sungguh sangat besar bagi setiap kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa hati kami yang merindu akan Engkau, rindu akan lawatan-Mu ya Bapa. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah Allah sumber kemenangan kami, Engkau Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap belenggu kami. Mari Tuhan sertai
kami mengalami apa yang Tuhan ingin kami mengalaminya. Bapa, dalam hidup ini kami sering dihadapkan oleh badai kehidupan. Kami akan belajar bagaimana caranya kami tetap tenang di tengah badai. Kami perlu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu dan menjamah setiap jemaat yang hadir. Apabila mereka datang dalam keadaan memiliki masalah yang berat, hari ini kami percaya Engkau akan meneduhkan, Engkau akan menolong, Engkau akan melepaskan mereka. Roh Kudus, ambil alih pucuk pimpinan sepanjang firman Allah diberitakan. Kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Adakah jiwa baru yang untuk pertama kali hadir hari ini? Bisa angkat tangan? Oh, mari kita beri close untuk saudara kita. Mereka dari Medan tetapi tinggal di Mondorogo dan hari ini untuk pertama kali datang. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Jika belum bergereja di tempat yang lain, kami senang bisa bertemu di minggu yang akan datang. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama dan yang kedua. Temanya adalah tetap tenang di tengah badai. Tetap tenang di tengah badai. Mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita hormati firman Tuhan. Kita akan baca di Alkitab kita masing-masing. Jika Bapak Ibu tidak membawa Alkitab, mungkin operator bisa menampilkan di layar. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya kepada Allah saja kiranya aku senang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bersama-sama 9 dengan suara keras, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Silakan duduk. Temanya tenang di tengah badai. Mazmur ini ditulis atas ilham Roh Kudus oleh Daud dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi namanya Yedutun. Yedutun adalah orang Lewi yang diangkat oleh Daud sebagai pemimpin ibadah di bait suci. Namanya sebelum memimpin ibadah di bait suci adalah Etan. Menarik sekali untuk memperhatikan kenapa namanya berubah dari Etan menuju Yedutun. Orang Timur termasuk di dalam Alkitab baik PL maupun PB selalu ada nama yang diganti karena memang nama ini mengandung karakter, nama ini mengandung arti. Abraham namanya kemudian diubah menjadi Abraham. Di dalam perjanjian baru ada Simon, artinya bulu yang terkulai. Orangnya mudah seperti ini, seperti bulu yang terkulai, tidak punya pendirian. Tapi kemudian Allah memanggilnya dan memberi nama dia Petrus atau Petra, batu karang yang teguh namanya. Harapannya adalah Tuhan menginginkan Simon yang seperti bulu terkulai itu menjadi seorang yang kokoh, orang yang berpendirian, orang
orang-orang yang tidak pelin-pelan menjadi seperti batu karang yang teguh, namanya menjadi Petrus. Saya ingin menyeberangkan sebuah kebenaran bagi saudara-saudara yang memenuhi panggilan untuk melayani di bidang musik, entah BL, entah singer atau pemusik ya. Saudara seharusnya menjadi orang yang diubahkan, seorang yang terus bertumbuh menjadi semakin rohani, orang yang lahir baru. Karena memang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, seseorang yang memimpin ibadah adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mentransfer sesuatu, untuk mengimpartasikan kuasa Allah, berkat Tuhan. Sehingga pada waktu saudara memainkan musik, orang yang benar diberkati. Pada waktu saudara memuji Tuhan, Allah bertakhta di atasnya, jemaat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang memenuhi panggilan menjadi seorang pemimpin musik di departemen penyembahan, saudara memikul tanggung jawab yang berat. Saudara harus diubahkan, saudara harus menjadi baru. Kalau dulu etan, sekarang menjadi yedutun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali untuk membaca frase hanya dekat Allah saja aku tenang. Jika ini dikatakan oleh seseorang yang posisinya lagi baik, ekonominya lagi baik, keluarganya tidak ada masalah, tidak ada yang menekan hidupnya, ini wajar. Tapi ini diucapkan oleh seseorang yang sedang melarikan diri karena dikejar oleh Salomo dengan pasukannya yang ingin merebut tahtanya. Diucapkan oleh seseorang yang harus meninggalkan istananya, kemudian tinggal di hutan. Di tengah hutan itulah dia merasakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam hidup ini kita pasti menghadapi badai kehidupan. Kita akan belajar rahasia bagaimana tetap tenang menghadapi badai kehidupan yang diizinkan menimpa kehidupan saudara-saudara. Mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Daud sedang menghadapi masalah. Masalahnya ini rumit, bukan karena yang memberontak orang yang memiliki kekuatan pasukan yang hebat, bukan. Tapi pasukan yang memberontak, yang ingin merebut tahta ini dipimpin oleh anaknya sendiri, Absalom. Jadi bagi Daud ini sesuatu yang sangat dilematis. Kalau dia menggunakan pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, maka dia pasti memutuskan untuk melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom. Tapi dia seperti diperankan seumpama makan buah semalakama. Kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibunya yang mati. Sama-sama beratnya. Bagi Daud, Absalom dan pasukannya bukan apa-apa, tapi posisinya sebagai seorang anak. Dia tidak tega. Dia tidak mau kalau Absalom akhirnya mati di tangannya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melarikan diri ke hutan, menghindari konfrontasi dengan anaknya. Tapi dia terus dikejar, terus dikejar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadapi lawan dari luar lebih mudah, tapi musuh dalam selimut lebih sulit. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang di luar, kita lebih mudah. Tapi bagaimana berhadapan dengan teman sendiri, dengan keluarga sendiri? Menyakitkan, iya. Tapi Daud tidak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan ia ingin sementara menyerah dengan keadaan. Dia merelakan dirinya untuk sementara keluar dari istana dan harus menderita, menyelamatkan diri dari satu tempat ke tempat lainnya di hutan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa badai kehidupan itu bisa datang kapan saja. Badai kehidupan itu bisa datang dari mana saja. Saudara dan saya, tidak mungkin kita terus-menerus menghindar dari masalah. Kita harus siap menghadapi badai kehidupan, apapun namanya, seberat apapun dan dari manapun datangnya. Daud tetap bersikap tenang saat menghadapi badai kehidupan. Di dalam ketenangannya itulah Daud akhirnya bisa memutuskan yang terbaik. Dia tidak berkonfrontasi dengan anaknya. Dia melarikan diri dari istana. Kita akan belajar bagaimana Daud mengatasi masalah supaya tetap tenang. Yang pertama, hanya percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan kalimat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat ketiga, hanya Dialah gunung batuku. Kemudian kita bisa lihat lagi ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. 7, hanya Dialah gunung batuku, dan seterusnya. Ada 6 kata hanya. 4 diantaranya berbicara tentang Tuhan dan sisanya berbicara tentang yang lainnya. Kata hanya itu artinya tidak lain, Tuhan saja. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia, dan hanya Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Perasaan tenang dalam menghadapi badai kehidupan itu penting. Perasaan tenang, tetap bersukacita, dengan bahasa agama, ucapkanlah syukur di dalam segala hal, itu sangat penting. Kenapa penting? Pada waktu seseorang tetap tenang, pada waktu seseorang tetap senang, pada waktu seseorang tetap bersyukur, maka tubuh kita itu terangsang sehingga ada hormon endorfin yang bisa keluar dari tubuh kita. Ini adalah hormon yang baik, hormon yang menyebabkan seorang bergembira, hormon yang menyebabkan orang bersukacita. Inilah yang dalam kitab Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, sehingga hormon ini bisa membunuh sel-sel negatif yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga tetap tenang saat menghadapi masalah itu penting. Tetap tenang dalam menghadapi masalah sangat diperlukan untuk kebaikan kita. Waktu kita tetap tenang dalam masalah, maka kita akan bisa berpikir jernih. Pada waktu kita tetap tenang dalam menghadapi masalah, kita bisa menemukan peluang-peluang kecil di balik tantangan yang kelihatannya menyelimuti seluruh perasaan kita. Perasaan tenang itu penting. Perasaan tetap tenang itu sangat diperlukan untuk menghadapi badai kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyadari bahwa saat badai menimpa kehidupan kita, maka perasaan kita akan berubah dari tenang menjadi bergejolak, dan itu sangat alami. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk mengelola emosi, diperlukan kemampuan untuk mengelola perasaan. Saya pernah dalam sebuah kelas, saya diajarkan, Pak, bagaimana caranya menenangkan diri. Waktu kamu ingin marah kepada anakmu, orang di rumahmu, begitu datang, pukari rumahmu 20 kali.
Saya pikir kenapa harus memutar 20 kali. Jadi sambil marah itu tetap putari 20 kali. Saya rasa udah 10 kali marahnya mulai hilang, 19 kali, 20 kali marahnya. Ya, jadi waktu itu udah gak marah lagi gitu, sehingga kita mulai berpikir dengan bagus gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sementara kita yang terus mengumbar emosi kita meledak-ledak, dikatakan 80% orang tidak suka pada orang yang seperti itu. Jadi saudara, ini penting sekali untuk belajar mengelola emosi. Perasaan kita memang bisa berubah. Tapi hari ini saya ingin mengatakan satu hal. Tanamkan lebih dulu di dalam pikiran. Saat engkau sedang menghadapi badai, saudara harus belajar tenang. Biarkan itu sampai mengendap di alam bawah sadar kita, supaya itu bekerja. Begitu ada badai, maka yang akan muncul adalah tenang, 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 tenang. Sekalipun saudara belum bisa tenang, tapi itu penting. Oleh sebab itu saya ingin sekali lagi pemusik dan BL, kita akan memohon kepada Tuhan agar ini bisa ada dalam pikiran kita, tertulis begitu tebal sampai di alam bawah sadar kita. Kita akan menyanyi hanya dekat Allah saja aku tenang, cepat gitu ya. Oke. Baik, kita akan menyanyi dengan gembira lagu ini supaya firman Allah ini bisa menancap untuk di pikiran kita. Oke ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Daripadanya ada keselamatan. Hanya Dia membantu, hanya Dia membantu. Aku tidak akan bersama-lamanya. Sekalipun menjadi seorang raja membuat seseorang bisa menjadi tenang, tapi dalam waktu yang bersamaan posisinya menjadi raja itu yang menjadi sumber badai kehidupannya. Kenapa bisa begitu? Absalom ingin merebut takhta. Ia damai, ia tenang bukan karena dia ada di takhta. Justru tahtanya itulah yang membuat dia menjadi tidak tenang. Rupanya ketenangan didapat oleh Daud karena dia dekat dengan Tuhan. Rumahmu yang bagus tidak membuat engkau tenang. Posisimu yang tinggi tidak bisa membuat engkau tenang. Uangmu yang banyak juga tidak bisa membuat engkau tetap tenang.
Apa yang menjadi ketenangan, menjadi sumber ketenangan, bisa berubah menjadi sumber badai di hidup. Oleh sebab itu, jangan menggantungkan ketenanganmu pada sesuatu itu. Kebenaran yang kita dapati di sini adalah ternyata ketenangan itu oleh karena Daud dekat dengan Tuhan. Meskipun dia sedang menghadapi badai, sekalipun dia sedang melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lainnya, meskipun dia sedang ada di hutan, tempat yang tidak nyaman, ternyata dia mengalami ketenangan. Jadi apa yang bisa kita garis bawahi? Ketenangan itu didapat kalau kita, saudara dan saya, dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 akan saya bacakan seperti ini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Allah. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Daud seorang yang terus terkoneksi dengan Tuhan. Dengan kata lain, Daud terus terhubung dengan Tuhan. Dalam tahun ini saya akan menyelesaikan bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, dan baru kita akan berbicara terhubung dengan sesama. Saudara-saudara, lewat pujian dan penyembahan, dia terus terkoneksi dengan Tuhan. Meskipun ia sedang menghadapi badai, meskipun dia sekarang sedang di luar istana, meskipun dia ada di dalam hutan, dia tetap tenang. Apa rahasianya? Karena dia dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini, saudara harus suka memuji, menyembah Tuhan, meskipun hanya dalam. Engkau bisa melakukan sementara aku mengendarai kendaraan. Saudara bisa melakukan di tempat kerja. Barangkali sambil studi, saudara bisa juga terhubung dengan Allah. Dimanapun saudara berada, saudara harus terhubung dengan Allah, supaya saudara dekat dengan Tuhan. Kita belajar dari tokoh yang kedua, namanya Daniel. Dia juga seorang yang dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Itulah sebabnya saat badai mengancam kehidupannya, dia tetap tenang. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Atau kalau di Alkitab ini ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Waktu itu muncul surat perintah, barang siapa menyembah kepada Allah lain selain kepada patung yang didirikan oleh Darius, orang itu harus dihukum mati. Demi didengar ancaman itu, dia justru berdoa seperti biasa. 3 kali dia berdoa sambil memuji. Kenapa dia tetap tenang meskipun dalam ancaman kematian? Dia bukan hanya posisinya yang akan hilang, tapi nyawanya juga terancam. Tapi dia tetap tenang. Kenapa? Dia dekat dengan Tuhan. Petrus sedang dibelenggu di dalam penjara, tapi malam-malam hari dia terus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya mendorong saudara mulai mengikuti kegerakan doa Daniel. Saudara berdoa 3 kali. Ada yang mengatakan ini berat. Memang berat bagi yang belum terbiasa. Tapi teman kita 5 kali dalam sehari, tidak berat. Daud 7 kali, tidak berat. Memang ada harga yang harus kita bayar untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Saya merindukan selama ini kalau doa-doa yang datang pasti emak-emak
engkong-engkong, kakek-kakek, nenek-nenek yang muda-muda seakan-akan Belanda masih jauh. Jadi tidak suka berdoa. Padahal anak-anak muda juga sering galau menghadapi badai kehidupan. Tantangan ke depan jauh lebih berat daripada tantangan kami yang barangkali tidak terlalu lama lagi pulang ke rumah Bapak. Saudara masih harus menghadapi badai kehidupan yang lebih sering dan lebih berat. Kalian akan menjadi rapuh dan tidak bisa tenang. Kalian nanti akan menjadi cepat tua dibandingkan dengan saya, karena sering mengalami badai kehidupan. Saya baru 57, tapi kelihatan masih 17, lebih sedikit. Ada yang mukanya boros, lebih tua dari umurnya. Nanti saudara makin sering berkerut karena saudara sering menghadapi badai. Saya berharap nanti ke depan anak-anak muda ini tetap ganteng-ganteng, tetap cantik-cantik sampai dipanggil ke surga gitu ya. Caranya tetap tenang menghadapi badai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, caranya bagaimana? Saudara dekat dengan Tuhan, saudara terhubung dengan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana caranya tetap tenang menghadapi badai? Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki iman yang kuat. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga, saudara, dari Mazmur pasal 62 tadi. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, jadi kita harus membangun iman yang kuat, iman yang kokoh. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dialah kota bentengku. Saudara harus memiliki keyakinan ini, apapun yang terjadi, hanya Dia sumber pertolongan kita, hanya Dia yang bisa menolong kita. Jadi Allah digambarkan seperti gunung batu yang kokoh, tidak tergoncangkan. Daud menggambarkan bahwa dia seperti tinggal di kota berkubu, sehingga dia tetap goyah sekalipun menghadapi ancaman dari luar. Di dalam perjanjian lama, semakin kuat benteng kota itu, semakin aman penduduknya. Bagi Daud, Allah adalah gunung batunya dan kota bentengnya. Sehingga meskipun menghadapi badai, dia tidak goyah. Dia yakin betul. Dia yakin betul. Apakah iman itu? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita minta. Pandemi ini menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi, kehilangan penghasilan, minimal berkurang drastis. Saudara barangkali sedang meminta pertolongan Tuhan tapi tidak segera datang. Dan itu membuat kita bisa goyah. Tapi saudara harus menguatkan iman. Kadang-kadang Allah mengizinkan badai itu menerpa kehidupan kita untuk menguji iman kita. Pandemi ini betul-betul menguji iman hampir semua orang. Saya berharap saudara tetap tenang menghadapinya. Kami yakin badai pasti berlalu. Iman adalah realitas yang belum kelihatan. Saudara harus bisa tetap tenang meskipun realitasnya seperti yang saudara inginkan berbeda dari apa yang saudara harapkan. Saudara tetap percaya. Saudara tidak bimbang. Waktu dia masih ada di tengah hutan, dia tetap berkata, Engkau adalah gunung batu, Engkau adalah kota perlindungan. Oleh sebab itu kalau saudara nanti belajar ayat-ayat berikutnya, selalu ayat B yang mengatakan Engkau adalah keselamatanku, keselamatanku, keselamatanku. Artinya begini,
dia selamat. Dia yakin pada akhirnya dia menang. Dia yakin pada akhirnya dialah yang akan ditolong oleh Tuhan. Belum kelihatan, tapi dia yakin. Itulah iman. Saudara harus memiliki iman yang kuat seperti ini. Yang ketiga, saudara harus mulai belajar jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan, terhadap masalah yang diizinkan Tuhan. Ayat yang ke-9, saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi atau kita memiliki perasaan. Perasaan itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Senang, bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, bangga, bisa kehilangan kepercayaan. Semua dipengaruhi oleh perasaan. Tetapi saudara tidak boleh hidup berdasarkan perasaan, karena perasaan itu labilitasnya tinggi sekali. Terus berubah-ubah. Kalau hidup kita dasarkan pada perasaan, maka kita tidak pernah aman hidup. Terus bergejolak. Tapi bagaimana mengatasi perasaan? Bagaimana jika perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah itu muncul akibat badai kehidupan? Saudara jangan lampiaskan ke yang lain. Alkitab bilang apa di sini? Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Saudara boleh mencurahkan apa saja. Apakah itu kekecewaan, apa itu kesedihan, apakah itu ketakutan, apa saja saudara boleh curahkan kepada Tuhan. Dan hebatnya adalah imam besar yang kita punya, kata Ibrani, adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau saudara curhat kepada orang lain secara psikologis bisa kurang 40%. Tapi kalau saudara curhat ke tempat orang yang salah bisa menjadi bermasalah. Tapi kalau kau punya sahabat, saudara boleh curhat kepada sahabat. Tapi kalau boleh yang cewek curhat sama cewek. Nanti kalau cewek curhat sama cowok, oh iya sudah bahaya. Ya. Sebaliknya tidak. Gitu ya. Nah, yang paling aman adalah saudara curhat sama Tuhan. Amin. Dijamin deh, Tuhan tidak akan menolak. Tuhan tidak memandang hina hati yang curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau kau tidak mampu curahkan, maka satu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan tanpa disadari ada kekuatan yang dari Tuhan yang akan dicurahkan kepada saudara. Saudara menjadi tenang, saudara menjadi terhibur, saudara menjadi kuat kekal. Ini rahasianya yang diberikan Daud. Yang pertama, dekat dengan Allah. Yang kedua, miliki iman yang luar biasa. Yang ketiga, saudara harus belajar jujur kepada Tuhan tentang perasaan dan masalah saat saudara hidup di dalam doa. Apa yang saudara tidak bisa beritahukan kepada orang lain, beritahukan kepada Tuhan. Apa yang saudara tidak baik untuk diberitahukan kepada orang lain, beritahukan kepada Tuhan. Jujur apa adanya. Jangan pernah disembunyikan apapun. Saudara akan melihat mujizat. Saudara akan melihat kekuatan yang dari Tuhan. Itu cara bagaimana menghadapi badai kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat-ayat di bagian B. Setiap ayat yang kita baca selalu begini: hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Di tempat lain juga seperti itu. Kata selamat di ayat ini artinya bukan rohani. Kata selamat di sini artinya ia bisa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya bisa dituntaskan. Badai itu bisa berlalu dan kemudian dia mengalami sebuah kemenangan. Allah kadang mengizinkan badai itu karena dia ingin saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi,
saudara harus tetap tenang sebab Tuhan mengasihi dan mencintai saudara. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada kemanten baru, dia sedang melakukan honeymoon. Travel menyediakan salah satu agendanya adalah dia bisa bermain kano dengan pasangannya di danau yang indah. Saat dia mengendarai kano, dia tersenyum, dia tertawa, dia gembira, melemparkan pujian satu dengan yang lain. Bahkan dia mengatakan, kau lihat danau ini pun ikut bersukacita bersama dengan kita. Ombaknya tenang, pemandangannya indah luar biasa. Saya ingin sekali waktu mengenang masa ini di sini lagi. Sementara mereka menikmati keindahan, tiba-tiba badai itu muncul di depan mereka. Cewek lebih panik dulu karena cewek selalu menggunakan perasaan lebih dulu. Dia mulai ketakutan dan mengatakan, saya mungkinkah ini waktu yang terakhir bagi kita? Karena tidak mungkin kalau kita akan bisa menghadapi badai ini. Kita pasti akan mati di sini. Saya takut sekali. Dia terus mengatakan sesuatu yang negatif tentang badai yang sedang menerbangi. Tapi kemudian dia mengatakan, sayang, kenapa kau tidak takut? Kenapa wajahmu tidak menunjukkan rasa takut? Apa kau gila atau kau tidak takut mati? Suaminya tidak menjawab apapun saat dia mengatakan hal-hal yang negatif. Tiba-tiba, saudara, justru dia mengambil pisau dari balik bajunya, menghembuskan pisunya itu ke leher istri. Hanya kurang beberapa inci saja dia berhenti. Kemudian suaminya bertanya, sayang, kenapa kau tidak takut sedangkan pisau ada di leher? Saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu persis kamu mencintai saya. Kamu menikahi saya. Tidak mungkin kamu akan membunuh saya. Kemudian suaminya mengatakan, itulah jawaban yang akan kukatakan kepada Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Tidak mungkin badai ini akan mengakhiri hidup kita. Badai ini pasti akan berlalu karena Tuhan menolong kita. Tetaplah tenang, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau hari ini kau sedang menghadapi badai, tetaplah tenang. Tuhan pasti menolong. Amin. Kita akan berdoa dan kita akan menyanyikan sebuah lagu.
kesampingkan orang yang di sebelah kanan dan kiri. Dengan lembut kita katakan, hanya dekat Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, pagi ini kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan luar biasa. Kita boleh merasakan lawatan rencana Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Hanya Yesus satu-satunya yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika badai kehidupan menerpa dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu sudah sekalian mendekatlah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu apa yang menjadi pergumulan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin akan memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan ketenangan dan pada akhirnya memberikan kemenangan bagi kita semua. Tuhan memberkati yang banyak yang telah menjadi sumber berkat bagi kita semua. Hari ini kami akan menyampaikan sebuah pengumuman bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 ada ibadah doa dan puasa. Kesempatan waktu yang sangat baik bagi kita semua. Mari luangkan waktu untuk datang kepada Tuhan jam 10 pagi untuk mencurahkan isi hati Bapak Ibu sekalian. Maka Tuhan yang akan menolong berkati Bapak Ibu sekalian. Kemudian sorenya ada ibadah Kamuda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 ada ibadah umum
kemudian perlu kami sampaikan bahwa tanggal 30 Agustus kita bersama-sama akan merayakan HUT Gereja Salom yang ke-32. Oleh karena itu, mari luangkan waktu nanti untuk datang bersama-sama. Ibadah dijadikan satu, tidak ada ibadah kedua. Karena masih menggunakan protokol dalam ibadah kita, maka tempat ibadah kita akan diperluas sampai ke samping gereja nanti. Lalu kemudian untuk tempat parkir sebagian di depan halaman gereja dan sebagian mengambil tempat di rumahnya Bapak Ferry Tumbelaka. Di sana ada tempat yang sangat luas, nanti ada yang mengarahkan ke sana. Lalu kemudian setelah ibadah selesai dimohon panitia pembangunan untuk bisa berkumpul sebentar, ada sesuatu yang disampaikan nanti. Lalu kemudian untuk dana yang sudah terkumpul untuk HUT gereja sampai minggu yang lalu sebesar Rp5.200.000. Ini termasuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara minggu yang lalu yang terkumpul Rp900.000. Jadi anggaran yang diperlukan sebesar Rp6.800.000. Kemudian masih kurang Rp1.600.000. Mari kami sekalian kita dukung dalam doa dan terus partisipasinya agar supaya dana yang dianggarkan dapat terpenuhi, dan kita doakan agar supaya HUT Gereja Salom yang ke-32 diberkati oleh Tuhan. Demikian pengumuman sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Ya, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum foto, nanti Mas Nanda menunggu Bapak Ibu untuk melengkapi daftar pismada. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Bapak Ibu yang sudah menerima amplop, kita akan angkat amplop kita, baik untuk persembahan persepuluhan, kolektor maupun persembahan khusus untuk HUT. Untuk HUT persembahannya bisa dimasukkan di kotak bagian tengah ini. Mari kita ya guys. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati agar bangsa kami terus menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 dan juga penanganan ekonomi dampak daripada COVID ini, supaya angkanya tidak terus menurun tapi terus naik. Memberkati menteri terkait yang akan menangani hal ini. Berkati Tuhan supaya lapangan pekerjaan
Sekarang kami doakan kiranya Tuhan menolong sepekan ke depan kehidupan kami, dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Dalam masa liburan, anak-anak muda yang akan berlibur, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus, supaya mereka bisa aman, bisa damai, mereka boleh menemukan persekutuan, persahabatan di dalam kekudusan. Kami juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati panitia ulang tahun gereja, supaya mereka dipakai Tuhan untuk menyelenggarakan ulang tahun dengan baik dan benar. Dan bagi tangan-tangan yang sudah terulur, Tuhan berkati dan menolong. Sekarang ya Bapak, persembahan yang akan dipersembahkan oleh umat-Mu, baik persepuluhan, kolektor maupun persembahan khusus untuk ulang tahun, Allah yang akan memberkati dan Allah yang akan membalas berlipat kali ganda. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.